Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Florista dengan NIM 22650014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 6 manajemen proyek teknologi informasi tentang manajemen waktu proyek. Langsung saja. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar kita. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu sementara yang lainnya tidak, atau G versus P. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Manajemen waktu proyek, yaitu terdiri dari perencanaan pengelolaan jadwal, mendefinisikan kegiatan, aktivitas sequencing, estimasi sumber daya, memperkirakan jangka waktu kegiatan, membangun jadwal, dan mengontrol jadwal. Ringkasan manajemen waktu proyek bisa dilihat pada gambar ini. Ringkasannya itu terdiri dari planning, kemudian proses outputnya, lanjut monitoring and controlling, kemudian yang terakhir project finish. Lanjut, planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal yang meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan, dan ambang batas kendali aturan pengukuran kinerja, format pelaporan deskripsi proyek. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. 1. Nama aktivitas. 2. Nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lanjut seperti pendahulunya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestones. Milestones merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing activities, yaitu mengkaji ulang aktivitas dan menentukan depresi sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. 3 tipe dependencies. 1. Mandatory dependencies, yaitu melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang juga disebut hard logic. 2. Discretionary dependencies, yaitu didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak pada nantinya. Kemudian yang ketiga, external dependencies, yaitu melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagram proyek X. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari diagram proyeknya. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logik antara atau urutan aktivitas proyek. Proses membuat diagram EOE. 1. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1 yang menggambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node-node berikutnya. Kemudian masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. 2. Menggambar diagram network dari kiri ke kanan. Cari burst dan gabungannya. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. 3.
Lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi sebagai aturan praktis. Semua panah harus menghadap ke arah kanan dan tidak ada panah yang memotong network diagram EOE. Arrow Diagramming Method atau ADM. 1. Seringkali disebut Activity Non-Arrow atau EOE Network Diagrams. 2. Aktivitas digambarkan dengan panah. 3. Nodes atau lingkaran adalah awal dan akhir dari aktivitas. Precedence Diagramming Method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak panah menggambarkan relasi antar aktivitas. Lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Ini adalah contoh PDM network diagramnya. Lanjut, estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi 3 point. Estimasi yang mencangkup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimates diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikannya dalam format kalender simbol yang digunakan, diamond hitam yaitu sebuah milestones, batang hitam tebal yaitu ringkasan task, batang tipis horizontal yaitu durasi setiap task, dan panah yaitu dependencies between tasks. Menambahkan milestones pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestones menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap teks sebagai toggles. Gantt chart project for X. Ini adalah contoh gambarnya. Lanjut. Gantt chart proyek peluncuran software, dan ini adalah contoh gambarnya yang terdiri dari Corpcom, Advertising, Public Relations, Beta Test, Internal Communication, Hardware Relationship, dan Programs-nya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.